Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tema di maghrib kali ini adalah tentang masalah at-ta'am wasyarab, makanan dan minuman dalam perspektif Islam. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat tentang kaidah makanan dan minuman, dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun sama, ada kaidah-kaidah tentang masalah makanan dan minuman. Ada yang kaidahnya umum, seperti di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, di surat Al-Baqarah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, apa yang ada di bumi ini, halalan thayyiba. Ini menjadi ciri yang halal juga yang baik. Dari kaidah ini, dari ayat ini, berarti ada yang haram, juga ada yang tidak baik. Yang dibolehkan adalah halalan thayyiba, halal juga baik. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang ada di muka bumi ini, fil ardi halalan thayyiba, halal juga baik. Kemudian di ayat yang lain, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan yang baik-baik, juga mengharamkan yang buruk-buruk. Makanan yang baik-baik, yang buruk-buruk dilarang, yang baik-baik dibolehkan. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan juga, kulu washrabu fi ghairi israfin, makanlah dan minumlah kalian semua tanpa berlebih-lebihan. Ini juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini itu adalah kaidah-kaidah umum daripada makanan dan minuman. Kemudian para ulama di dalam fikih bab al-at'imah wal asribah, biasanya ada bab fikih namanya babul at'imati wal asribati, bab makanan dan minuman. Al-ghidha'ul insani alladhi yu'kal naw'an, bahwasanya makanan yang biasa dimakan itu terbagi menjadi dua. Nabatun, ada yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, yang berasal dari bumi ditanam. Wa hayawanun, ada juga berasal dari hewan, ikan, ayam, bebek dan lain sebagainya. Ada juga tanam-tanaman, seperti sayur dan lain sebagainya. Jadi ada dua jenis, nabatun wa hayawanun. Ada jenis tumbuh-tumbuhan, juga ada jenis hewan. Amman nabatul ma'kul, adapun tumbuh-tumbuhan yang kita makan itu, yang biasa kita makan apapun bentuknya, fakulluhu halalun illa salasa, semuanya boleh kecuali tiga. An-najasu, yang ada najisnya, wad-daru, dan yang memadorotkan, membahayakan, wal muskiru, dan yang memabukkan. Jadi semua yang tumbuh yang dari bumi itu, apapun bentuknya, daun-daunan, apapun bentuknya, yang ditanam biji-bijian, apapun bentuknya, itu semua adalah boleh dimakan.
illan najasu, kecuali yang najis, waddoru atau yang membahayakan, wal muskir atau yang memabukkan. Amman najasu, adapun yang najis, au ma khalatathu najasatun, atau yang sudah tercampur dengan najis, ya. Misalnya ada makanannya halal, tumbuh-tumbuhan itu, misalnya apa, daun apa, kemudian ada najisnya di sana, maka fala yu'kalu, tidak boleh dimakan juga walaupun asalnya halal, tapi karena ada najisnya tidak boleh dimakan juga. Liqaulihi ta'ala wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang yang buruk-buruk, yang najis. Khaba'is maknanya qala Ibnu Abbas an-najas, yaitu yang najis juga termasuk. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah terjadi ketika di sebuah makanan, fil fa'rati, kejatuhan tikus bangke, wa tamutu fihi, kemudian meninggal, mati ya, bukan meninggal, kalau hewan mati. Kemudian kata Rasulullah SAW, in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa kuluhu wa in kana ma'ian fa'arikuhu. Nah, ini hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari, Imam Ahmad, Imam Nasai dari Maimunah, istri Rasulullah SAW. Kalau makanan tersebut adalah makanan yang jamid, yang enggak cair, ya misalnya makanan yang enggak cair, kejatuhan najis, ya tinggal yang sebelah najisnya tinggal dibuang, yang tidak terkena najisnya diambil. Yang tidak terkena najisnya diambil. Misalnya yang jamid, yang padat, ya, yang enggak cair, ya, makanan yang tidak cair, ya, kemudian kejatuhan najis, ya, apapun, misalnya bangkai tikus atau bangkai apapun begitu, nah, tinggal dibuang itu yang makanan yang pas terkena najisnya dibuang, kemudian yang tidak terkena najisnya boleh dimakan. Wa kuluhu, kalau yang fa'alquha wa ma haulaha, kalau yang sudah terkena najis, kalau memang itu jamid, tidak cair, ya dibuang. Wa in kana ma'ian, kalau cair, ya seperti sayur, ya semangkok, tiba-tiba kejatuhan najis tikus begitu, ya sudah dibuang itu. Farikuhu, dibuang itu dah, karena cair dia. Falau halla akluhu, kalaupun halal itu, maka lam yu'mar bi rokatihi, maka Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan untuk menghindarkannya atau membuangnya. Kalau yang cair, kalau yang padat masih bisa dipilah-pilih begitu. Tapi kalau yang cair tidak bisa dipilah-pilih kalau yang cair. Wa ammal muskir, juga sama, ya. Ya, makanan-makanan yang memabukkan, ya, faharamun, ya, maka itu juga termasuk haram, ya, membuat ini kita, ya, otak kita tertutup, tidak sadarkan diri. Liqaulihi ta'ala rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu merupakan yang memabukkan tersebut itu merupakan bagian dari perbuatan setan, maka hendaklah dijauhkan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, agar kita mendapatkan kebahagiaan. Kemudian wa ammador, juga yang membahayakan kita, juga fala yahillu akluhu, tidak boleh juga dimakan, ya. Seperti, ya, makan tanah gitu kan, nah, tanah dimakan gitu kan, atau makan lumpur gitu kan. Nah, itu yang membahayakan atau yang membuat, ya, yang membahayakan tubuh kita, ya, yang membuat tubuh kita itu, ya, bahaya dan lain sebagainya, dor, ya, maka itu juga tidak boleh dimakan. Karena di dalam Al-Quran, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu, ya, membahayakan diri kamu sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Nah, ini kaidahnya. Jadi ada 3. Kaidahnya adalah yang pertama, ya, yaitu dia tidak najis, ya. Yang kedua, dia tidak memadorotkan, ya, membahayakan, dan juga tidak memabukkan kalau tanam-tanaman gitu. Nah, kalau tanaman, kalau kejatuhan najis, ya tinggal, kalau yang padat tinggal dipisahkan itu.
Yang tidak terkena najis ya tinggal bisa dipisahkan dimakan lagi, tapi yang sudah terkena najis itu tidak boleh dimakan. Kalau yang cair ya itu berarti sudah tidak boleh lagi dimakan kalau cair. Wa ammal hayawanu, adapun hewan, ikan apapun dan lain sebagainya, fanau'ani, maka ada dua macam. Ma'iun, yang hewan yang air ya, yang di laut hidupnya atau di air, di sungai dan lain sebagainya. Wabariyun, dan juga di darat. Ada dua kan, ada yang ma'iun, ada yang wabariyun ya. Kemudian ammal ma'iu, adapun yang hidup di air ya, mau laut mau sungai dan lain sebagainya, fayahillu minhus samak, kalau dia itu namanya ikan bittifaq maka itu halal. Fayahillu minhus samak bittifaqi, maka itu adalah halal. Illa tofi minhu, kecuali yang dia hidup di air tapi lama di darat. Ini yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kalau dia hidup di air kemudian ditaruh di darat, kira-kira ya emang dia asalnya di air ditaruh di darat ya pasti mati ya, maka itu halal. Bahkan di dalam hadis Nabi juga dikatakan uhilla ya, dihalalkan itu ada dua bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang gitu. Nah ikan ini termasuk yang dihalalkan bittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Illa tofi, kecuali yang hidup ya, hewan-hewan yang hidup di air tapi dia di darat juga ya, lama di daratnya ini. Fala yahillu al-hanafiyat ya, menurut pendapat Imam Abu Hanifah wa ba'dil Malikiyah, dan sebagian Imam Malik mengatakan tidak halal yang lama di daratnya ya, jadi dia kayak punya dua ingsan gitu. Wa yahillu inda ghairihim, dan sebagian ulama lainnya Syafi'iyah, kemudian juga Imam Ahmad bin Hambal kebanyakan juga mengatakan bahwasanya halal. Kenapa? Karena asalnya dia di air gitu. Asalnya di air, walaupun dia mampu di darat tapi nggak bakal lama. Dia mampu di darat ya, tapi dia tidak bakal lama ke air juga begitu, maka dia halal. Walaupun ini terjadi perbedaan pendapat ya, kalau memang dia mampu di darat, lama di darat, mampu lama di daratnya. Wa kariha Malik khinziril ma ya. Imam Malik mazhabnya kariha, makruh memakan daging atau khinzir, babi ya, anjing laut ya, yang ada di laut tapi dia berbentuk anjing laut, tapi makruh saja. Kemudian wa inda Syafi'iyah, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan yahillu lahu, halal. Nah ini yang begini-begini adalah termasuk yang terjadi perbedaan pendapat para ulama ya, susah juga sih kita nemunya juga ya. Ini hanya kasus-kasus aja kan, memang dari sisi namanya anjing laut kan gitu, tapi ya hidupnya di laut ya, sehingga kalau di laut kan asalnya halal gitu, tapi namanya anjing begitu kan. Nah sehingga para ulama mengatakan nah ini kariha Malik, Imam Malik memakruhkannya, walaupun pada prakteknya kita juga jarang ketemu juga makan-makan begituan gitu. Wala yahillu aqlud dafda'i indal jumhur, dan tidak halal alias haram makan kodok, katak. Indal jumhur, menurut mayoritas para ulama, ghairul Malikiyah, kecuali mazhab Imam Malik. Ini Imam Malik ini termasuk pendapat yang yang lebih luas dalam hal masalah makanan dan minuman. Kalau tidak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, stok begitu tidak ada dalilnya ya sudah boleh dimakan, kecuali membahayakan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalilnya kias, dalilnya apa, dia tidak menerimanya kalau mazhab Imam Malik. Makanya sering berbenturan, ya bukan berbenturan, sering berbeda antara jumhur dengan pendapat Imam Malik. Wala yahillu aklad dafda, dan juga tidak halal memakan daging atau memakan katak indal jumhur, menurut pendapat jumhur ulama. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena memang ada hadisnya, memang di dalam hadis Nabi terkait dengan larangan ya. Larangan an qatlid dafda, untuk membunuh katak. Walau halla akluhu, kalaupun halal itu makannya, lam yanha an qatlihi, maka tidak akan dilarang itu membunuhnya. Nah ini juga salah satu alasan kenapa terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hewan tersebut.
Kemudian wa ammal bariyu, adapun hewan yang daratan itu fayahrumu minhu aklul maitati waddami walahmil khinzir. Ya, yang diharam hukumnya memakan bangke. Walaupun itu bangke, walaupun berasal dari apa? Berasal dari yang halal, ya, ayam apapun, tapi kalau sudah menjadi bangke maka dia sudah haram gitu ya. Ya, bangke itu apa? Bangke yang hewan yang tidak dipotong gitu. Nah, hewan yang tidak dipotong atau disembelih, kalau bahasanya, kalau nanti ada perbedaan sembelih dengan potong itu. Kalau yang hewan-hewan yang apa kayak bahimatul an'am itu namanya disembelih ya, seperti inilah. Kemudian kalau yang ini nanti babnya masuk ke bab masalah azabhu ya. Ada bab azabhu nanti, bab tersendiri. Tapi yang jelas yang namanya aklul maitah, memakan hewan yang sudah mati ya, matinya bukan karena dipotong, misalnya tertabrak mobil atau mati dengan sendirinya, sakit dan lain sebagainya, tidak sempat dipotong, maka dia sudah bangke, nggak boleh dimakan walaupun asalnya halal. Kemudian waddam, kemudian darah, walahmil khinzir, dan juga daging babi. Wama uhilla bihi li ghairillah. Ini juga kaidahnya ini atau dalilnya ada di surat Al-Maidah ayat 3. Lengkap ini, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u illa ma zakkaitum wama zubiha 'alan nusubi. Diharamkan bagi kita ini memakan bangke, kemudian darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, bukan atas nama Allah, ayam gitu ya, kemudian disembelih tuh ayamnya, tapi bukan nama Allah, nama yang lain, buat dewa-dewa atau buat apalah supaya ngusir-ngusir setan dan lain sebagainya, itu pakai nyebut-nyebut begitu. Nah itu bangke tersebut atau itu sama dengan bangke, sama dengan bangke, tidak boleh dia, karena wama uhilla li ghairillahi bihi. Kemudian wal munqatiqatu, yang tercekik begitu ya, sakit tercekik. Kemudian juga yang dipukul juga, wal mauqudatu nggak boleh juga, wal mutaraddiyatu jatuh, ditanduk sama hewan yang lain atau ditikam binatang buas yang lain, ditabrak mobil dan lain sebagainya. Nah itu termasuk hewan-hewan yang dilarang. Illa, kecuali yang sempat kamu sembelih, illa ma akalas sab'u illa ma zakaitum wa ma zubiha 'alan nasbi. Ya kalau misalnya sempat ya, udah ngap-ngapan itu ininya ayamnya udah ngap-ngapan, tabrak mobil, tabrak motor, buru-buru, nah itu sudah menjadi halal. Nah ini termasuk hewan-hewan darat yang diharamkan begitu, yang diharamkan yang seperti itu tadi. Kemudian wa yuhrimu aklul hayawan al hayawanat al muftarisah, juga diharamkan makan hewan-hewan yang seperti yang kayak macan begitu ya, macan, serigala yang menakutkan ya. Al muftarisah, yang liar, menakutkan gitu. Ya karena bertaring, ada ininya, ada hadisnya memang terkait dengan tersebut, terkait dengan hewan-hewan yang bertaring. Tapi liar itu artinya makanannya makan daging juga ini. Wal asad, macan, kemudian singa, ya, serigala, indal jumhur, menurut pendapat jumhur ulama. Illal malikiyah, kecuali pendapat Imam Malik, wa huwa makruhah, itu hanya makruh saja ya, tapi tidak dianggap kita ya, masa ada sih yang makan daging macan gitu ya. Tapi menurut pendapat kebanyakan para ulama itu tidak boleh, illa nanti kecuali ada darurat. Kama yahrumu, kemudian juga diharamkan aklut tuyurul jarihah, makan burung-burung yang mempunyai kuku tajam, jarihah ya, burung-burung yang mempunyai kuku tajam itu. Tapi kalau burung-burung yang tidak mempunyai kuku tajam, nah itu tidak masalah ya. Seperti wat-wat, seperti burung-burung yang ya makanannya makanan biasa itu. Tapi kalau burung-burung yang berkuku tajam itu, soker ya, burung-burung elang atau burung-burung yang berkuku tajam itu, maka indal jumhur, menurut pendapat jumhur ulama, itu adalah diharamkan, kecuali pendapat Imam Malik yang dibolehkan ya, karena tidak ada dasarnya, tidak ada dasar, maksudnya tidak ada nasnya ya. Emang ada nasnya secara umum, yaitu yang bertaring itu ya, ini salah satunya bertaring di mana, di kakinya itu, atau bertaring di giginya.
Kemudian juga diharamkan juga makan daging babi, juga daging anjing. Nah, ini tidak boleh juga, sepakat para ulama. Kemudian wa yuhrifu akla hasaratil ard, juga diharamkan juga memakan binatang-binatang yang sogir, yang kecil-kecil, yang melata di bumi atau di tanah, seperti kalajengking, tikus, kemudian pokoknya yang kecil-kecil itu, yang ada di tanah-tanah itu. Ya seperti apa, yang di WC, yang apa, yang pokoknya yang seperti itu, yang kecil-kecil itu. Bahkan an-naml wan nahal, semua ini yang kecil-kecil itu, yang mata-mata kecil, indal jumhur, menurut pendapat jumhur ulama tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan illal malikiyah, kecuali pendapat Imam Malik ya. Nah, ini jadi yang membolehkan itu pendapat Imam Malik saja. Indal jumhur dilarang. Kemudian juga wayahillu, nah ini terkait dengan kuda ya. Kalau yang bahimatul an'am ini dihalalkan ya, seperti sapi, unta, kemudian kambing ya. Itu dihalalkan, itu yang seperti itu karena termasuk bahimatul an'am. Kemudian wayahillu aklul khail, kemudian dihalalkan makan daging kuda ya. Indah Syafi'iyah wal Hanabilah, tapi ini terjadi perbedaan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu dihalalkan, sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak dihalalkan atau haram. Wal mashhur indal malikiyah tahrimul khail, dan mashhur pendapat Imam Malik itu diharamkan daging kuda ya, tapi juga yang begini-begini kan jarang ya, begini-begini jarang ya. Ya misalnya ada yang punya ternak kuda, kemudian ngapain dia makan, mendingan buat usaha ya, kuda itu buat jual atau diusaha daripada buat dimakan ya. Memang ada yang membolehkan dan juga ada yang ada yang melarang nih terkait dengan kuda. Kemudian wa abahas Syafi'iyah wal Hanabilah aklad dhab wad dhab ya. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan jenis kayak seperti rusa tuh ya. Ada juga yang model-modelnya kalau di Afrika itu namanya apa ya, yang jenis-jenis yang ada tuh, ada rusa, ada yang model-model begitu itu. Nah itu Syafi'iyah dan Hanabilah itu membolehkan. Sedangkan yang mengharamkan untuk Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dia mengharamkan tersebut henna henna ya, yang dia juga bisa nerekam juga itu, tapi kayak kijang begitu. Nah itu Syafi'iyah dan Hanabilah dia membolehkan. Kemudian kalau yang Imam Abu Hanifah tidak membolehkan ya, karena alasannya ya bertaring juga. Ya kalau yang an'am, bahimatul an'am, sepakat para ulama al-ibil, unta, kemudian bakor, sapi, wal ghanam, kambing. Nah ini karena memang ada dalilnya di dalam Al-Qur'an dan lain sebagainya. Kemudian juga wa yubahu aklal arnab, juga dibolehkan ini menurut pendapat jumhur ulama, yaitu makan daging kelinci ya, kan ada sate kelinci, illal malikiyah, kecuali pendapat Imam Malik yang tidak membolehkannya ya, hanya pendapat Imam Malik yang tidak membolehkannya. Pendapat jumhur mengatakan membolehkan al arnab wal jarod, itu dibolehkan terkait dengan tersebut. Nah ini hewan-hewan daratan maupun laut yang dibolehkan untuk dimakan ya, dimakan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan mala nass fihi, yang tidak ada nasnya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini komentar-komentar para ulama. Qalatis Syafi'iyah wal Hanabilah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal berkata, al hayawanul ladzi la nassa fihi min kitabin aw sunnatin aw ijma'in ya, hewan-hewan yang tidak ada nasnya, jelas itu tidak ada dalilnya, tidak ada nasnya ya, kan nggak semuanya ada, hewan-hewan kan banyak itu, ribuan nama-nama hewan, tapi kalau tidak ada dijelaskan, tidak ada nasnya ya, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, maka menurut pendapat kedua tersebut, As-Syafi'iyah wal Hanabilah, halal akluhu, halal dimakannya. Jadi makan hewan tersebut halal ya, misalnya ketemu ada hewan ini baru tahu nih hewan apa begitu ya, misalnya di daerah-daerah yang mungkin belum pernah kita tahu di Indonesia ada hewan, bingung hewan apa nih ya, kemudian yang penting kita yakini ini tidak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, kemudian juga bukan daging babi, bukan daging anjing, tidak membahayakan kita,
bukan najis juga, kemudian tidak bertaring juga misalnya, maka menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya sudah, tinggal dimakan saja itu hewan tersebut. Dasarnya apa? Dasarnya di dalam Al-Qur'an, yang penting dia wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Ya, karena di dalam Al-Qur'an prinsipnya adalah makanlah apa yang di dalam muka bumi ini, yang halal, yang baik-baik, kemudian yang haram ya, itu adalah yang buruk-buruk. Nah, itu yang dikomentari oleh kalangan Syafi'iyah dan Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Imam Malik ya, pendapatnya bahwasanya dilihat raddi ila aqrabi ma yusbihu fil Hijaz ya, wal Arab. Nah, dia dikembalikan kepada dikembalikan kepada teks atau dikembalikan kepada Al-Quran, hadis, dan juga mengkiaskan kepada tersebut. Misalnya kalau misalnya yang bertaring ya, atau yang misalnya yang hidup di dua alam, yang seperti itu modelnya, maka ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dikiaskan kepada tersebut. Misalnya ini hewannya belum ada ya, belum ada ditemukan, tapi ini buas, bertaring buas. Ini tapi bukan macan begitu. Bukan juga singa, mungkin ada hewan baru yang belum diketahui. Ya kalau memang dia buas, muftarisah, kemudian bertaring, ya udah itu diharamkan. Itu diharamkan. Nah seperti itu kaidah-kaidah dari para ulama terkait dengan masalah binatang baik itu air maupun darat atau tanam-tanaman. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di sini ada kaidah darurat di sini. Ada kaidah darurat ketika kita makan sesuatu. Ta'rifud darurati wa hukmiha ya, kaidah darurat ini adalah al khaufu 'alan nafsi minal halaki ya, dia seorang yang dia takut rusak atau takut lemah tubuhnya ketika ia tidak makan itu, walaupun itu adalah makan makanan yang haram, tapi kalau dia tidak makan tersebut maka dia bisa lemah ini tubuhnya, bisa rusak ini tubuhnya, maka itu disebut dengan darurat. Fala yustaratu ayyasbiru hatta yasrafa 'alal maut, tidak disyaratkan bersabar. Ya kalau misalnya sabar nanti mungkin besok atau lusa ada nanti ya, yang makanan-makanan yang halal. Tapi rupanya susah juga nyarinya, maka tidak disyaratkan harus sabar dulu nunggu-nunggu begitu. Ya udah kalau memang tubuh ini sudah merasa lemah, ya sudah merasa tidak bisa ya, yang ada hanyalah ya, misalnya tanam-tanaman juga tidak ada, mungkin karena hidupnya di sana di kutub ya, misalnya hanya ada ini saja, nggak ada tanam-tanaman, ya ada hewan-hewan tapi hewan-hewan yang buas semua, yang haram-haram semua misalnya, maka itu baru dalam kondisi darurat. Bahkan wa hukmuha fil mazahibil arba'ah, hukumnya di mazhab Imam 4 ini sepakat wujubul akli minal muharram, maka dia boleh memakan walaupun dia haram, bimikdari mayasuddu ramquha, dengan sekedar hanya menghilangkan kadar dia laparnya begitu. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wala tulku bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu sampai mengantarkan badan-badan kamu itu kepada kebinasaan. Kemudian juga di ayat yang lain famanitturra ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Ya, kalau misalnya dalam keadaan terpaksa ya, tidak ada apapun, maka tidak masalah, yang penting tidak berlebihan. Ghairu adin, pamanitturra ghairu adin wala pamanitturra ghairu baghin wala adin fala ismail, tidak berlebih-lebihan dan sekedarnya saja, hanya sekedar menghilangkan rasa lapar tersebut, maka tidak ada masalah. Pernah terjadi di zaman dahulu ya, di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW ya, ketika seseorang di habasahu fi baitin, dikunci, sahabat Nabi dikunci di sebuah rumah oleh tentara Romawi. Wa ja'ala mahu khamron mamzujan bimain, kemudian hanya disediakan makanan-makanan atau minuman yang haram-haram saja, karena dikunci, digembok begitu. Nggak ada ini apa-apa nih, kecuali itu doang tuh yang haram-haram. Ada homer, kemudian ada yang lain, dia nggak bisa keluar apa-apa karena dikunci, di penjara lah bahasanya. Ada juga walahmi khinzirin, ada juga daging babi di situ, maswiyin, yang sudah tersedia. Salah satu ayam, 3 hari dia. Falam yakul walam yasrab, dia tidak makan, tidak minum. Ya karena itu tadi pengen ini haram ini. Begitu akhirnya. Sampai begitu. Hatta mala ra'suhu minal ju', sampai dia keliengan itu kepalanya karena menahan lapar dan haus. Wa khasu mau tahu, sehingga ia meninggal. Kemudian faqala, kemudian diadukan oleh salah satu sahabat
yaitu faqala qad kana Allahu ahallahu, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan itu semua, li'annahu mudharrun, karena itu adalah dalam keadaan darurat. Nah, ini kisah ini disadur dari Imam Rawahud Dailami, di hadis Imam Dailami dan Tobroni. Jadi memang ada yang seperti itu, yang istilahnya mungkin muruahnya tinggi ya. Saya nggak mau makan makanan yang haram, udah biarin saya mati dah begitu ya. Mati, tapi berarti tidak mau memakai rukhsah atau tidak mau memakai keadaan darurat tersebut begitu. Tidak mau memakai keadaan darurat tersebut. Padahal memang di dalam Al-Qur'an wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, telah dijelaskan apa yang dihalalkan, illa maturirtum, kecuali yang benar-benar darurat begitu. Kan sudah ada di dalam Al-Qur'annya. Famaniturra ghairu baghin wala adin fala isma alaihi. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kaidah-kaidahnya. Yang pertama, kaidah darurat itu antakuna daruratu qaimatan la muntaziratan fil mustaqbal. Keadaan darurat itu benar-benar terjadi, bukan akan datang. Nanti ini kalau nggak ada ini gimana nih, makanya nih nggak apa-apa lah minum ini. Tidak, harus benar-benar real. Pada hari itu juga real gitu. Dia mau makan nggak ada apa-apa, kecuali ada yang haram saja itu. Kemudian dia tahan-tahan, nggak sampai dia merasa lemas dan lain sebagainya, ya udah, maka itu bisa makai kaidah darurat itu. Antakuna daruratu qaimatan, benar-benar terjadi real, bukan misalnya 2 hari lagi, 3 hari lagi dan lain sebagainya. Kemudian ayyata'ayyana 'alal muttarri irtikabal mahdzuru syar'i ay alla yakuna hunaka wasilatun ukhra. Ya tidak ada ya, misalnya kalau ada pilihan yang lain ya jatuh, gugur daruratnya. Ya, misalnya ketika ia pengen memakan makanan yang haram, kemudian tiba-tiba ada yang halal, maka gugur yang haram itu. Nah, gugur yang haram tersebut. Jadi ya tetap milih yang halal gitu. Yang haram ya jadi haram. Kecuali yang tidak ada halal sama sekali. Ini kaidah yang keduanya. Alla yakuna hunaka wasilatun ukhra minal mubahat. Tidak ada wasilah yang lain yang dibolehkan, itu enggak ada. Dicari-cari enggak ada sama sekali. Ya, baru itu kemudian boleh dia masuk kaidah famanidurra ghairu baghin wala adin fala isma alai. Kemudian yang ketiga ini kaidahnya adalah ayyatawafar uzrun yubihul ikdamu alal haram kal huffazi ala nafsi awil udwi bi an khafat talab. Ya memang dia uzurnya itu benar-benar uzur karena memang dia menghindarkan diri dari menjaga huffazu ala nafs, menjaga tubuhnya ini ya, dari kelaparan dan lain sebagainya ya. Tapi hanya sementara, imma min ju'in, bisa karena kelaparan, au yakhafu in tarakal aqlu ajiza anil masyi wan qata anir rifqati fayahliku. Atau misalnya dia karena lapar, kemudian karena haus, atau karena yang membuat tubuh dia lemah, maka dia harus memakan tersebut, maka itu bisa juga masuk ke dalam kategori darurat, kaidah darurat. Alla yukhalif al-mudtarru mabadi al-Islam, juga tidak boleh ya bertentangan dengan pokok-pokok Islam. Ya misalnya nggak ada zina itu menjadi halal, jadi nggak ada darurat ini. Kalau zina itu nggak ada daruratnya, karena bukan terkait dengan nyawa, bukan terkait dengan tubuh kita, ya, tapi itu hanya kayak kotel, kufur dan lain sebagainya. Kecuali kalau yang misalnya ya dipaksa harus kafir, ya mengucapkan misalnya, tapi dalam hatinya tidak mengucapkan, maka itu ada kategori dalam kategori darurat. Yang seperti itu boleh dibolehkan, misalnya dipaksa gitu. Kalau enggak, ini kamu akan mati nih semua nih, kamu harus mengucapkan kalimat kufur. Nah, dia kemudian mengucapkan kalimat kufur tapi hatinya mengingkarinya, nah itu tidak masuk. Tapi kalau misalnya kayak ini enggak, yang tidak masuk ke dalam darurat itu yang tidak bisa atau tidak membuat tubuh kita menjadi lemah atau tubuh kita menjadi hilang nyawanya dan lain sebagainya. Jadi kalau yang seperti ini kan tidak ya, yang seperti itu tidak. Wala yubahu, ya tidak dibolehkan misalnya membunuh qatla adamin, membunuh manusia gitu. Ini darurat ini, saya nggak mau makan, saya makan kamu aja dah. Nggak bisa dia, karena udah masuk ke dalam kategori melanggar pembunuhan. Itu kan pembunuhan. Kama la yubahu indal jumhur, ya sebagaimana juga menurut pendapat jumhur juga sama, tidak dibolehkan yang seperti itu. Ya berarti cari yang halal itu, yang halal apa begitu ya, atau yang haram, bukan seperti misalnya membunuh temannya sendiri dan lain sebagainya. Illa, kecuali pendapat Imam Malik yang membolehkan
kecuali darurat. Tapi ya seperti apa ya, misalnya kalau dia nggak ada lagi kecuali dia berdua ya, kemudian nggak ada lagi makanan, hewan juga nggak ada, nah itu menurut pendapat mazhab Imam Malik diperbolehkan, tapi tidak sampai membunuh ya. Misalnya hanya ininya saja, nah itu juga salah satunya. Tapi menurut pendapat jumhur tidak diperbolehkan ya. Menurut pendapat jumhur tidak diperbolehkan. Kemudian ayyaktasira fi ra'il jumhur alal haddil adna. Ya, juga dalam keadaan kaidah darurat ini adalah menurut pendapat kebanyakan para ulama itu adalah sekedarnya saja ya. Bukan setelah kenyang dia makan lagi. Tidak hanya untuk melepaskan rasa laparnya itu sudah selesai. Setelah itu ya sudah. Kalau memang masih belum ketemu juga ya masih bisa lagi. Tapi kalau misalnya sudah ketemu makanan yang halal ya udah, berarti gugur dia. Menjadi gugur. Kemudian hal tasmalud daruratu halatas safar wal hador jami'an. Apakah makanan dan minuman itu dalam keadaan darurat itu adalah dalam keadaan safar juga dalam keadaan hador? Iya. Menurut pendapat kebanyakan para ulama, bahkan mendekati kesepakatan yang 4 itu, tubahul muharramat inda tirori fil hadori was safari jami'an. Dibolehkan yang diharamkan itu kalau dalam keadaan darurat, baik dalam keadaan safar itu berpergian, atau dalam keadaan tidak berpergian, karena ayatnya mutlak. Famanit turro ghairu baghin, bukan hanya berpergian saja, tapi tidak berpergian pun dia juga termasuk kategori bisa dalam kategori darurat itu sendiri. Kemudian kalau minuman di sini, hukum minuman tadi kan al-at'imah, sekarang al-asribah. Al-asribah ini kaidahnya ajaza. Kaidahnya adalah kaidah al-asribah. Itu semua dibolehkan. Minuman apapun dibolehkan illal muskir, kecuali minuman yang memabukkan, wadh-dharrah, dan juga minuman yang membahayakan ya seperti racun gitu kan. Itu nggak boleh. Atau juga wal mutanajjisah, dan juga minuman yang sudah terkena najis. Ada minuman tapi sudah terkena najis, nah itu juga tidak boleh diminum. Jadi prinsipnya sama, memabukkan ya seperti yang sudah memabukkan tuh ya, yang mabuk atau yang membahayakan tubuh. Kemudian juga yang najis itu juga tidak diperbolehkan. Yang lain minuman apapun, jus dan lain sebagainya itu diperbolehkan semuanya. Kalau minuman al aslu fi al asribah al halalu, dari sisi asal segala sesuatu yang bisa diminum itu adalah halal, apapun bentuknya, mau airnya asin, mau airnya pahit, mau airnya tidak ada rasa apa-apa ya, karena memang itu adalah bisa diminum ya silakan, kecuali 3 prinsip tadi, yaitu dia memabukkan, kemudian membahayakan tubuh, dan juga terkena najis. Sampai di sini ada diskusi tafadhol jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makanan dan minuman. Manusia boleh kan? Jadi kejadian orang selamat tidak bunuh kapal jatuh, bahkan kalau manusia berusaha tidak terkacau makanan, drastis seperti kambing, itu makan bagi manusia kan kalau makan bangkai manusia. Makan bangkai manusia dalam keadaan apa? Nggak ada makanan. Tadi dikatakan bahwa menurut pendapat kebanyakan para ulama tidak boleh dia. Kalau bangkai manusia tidak boleh karena masuk dalam kategori fikih jinayat, membunuh itu tidak boleh, kan sesama mukallaf ya. Manusia dengan manusia mereka punya hak untuk hidup. Nah kalau yang hewan kan tidak, hewan itu kan mukamilat saja ya. Kita nggak bisa, ini bebek nih saya nggak mau makan nih karena dia punya hak hidup, tidak bisa. Ini ayam, enggak, ini memang makanan kita gitu, tidak masalah dibunuh atau dipotong, tidak masalah. Tapi kalau manusia tidak boleh, ini pendapat kebanyakan para ulama. Hatta darurat pun tidak boleh dibunuh itu,
atau saudara kita atau siapa gitu dibunuh karena darurat, nggak ada lagi makan, kamu aja saya makannya, udah berantem akhirnya dia yang mati dimakan itu. Nah, itu tidak boleh menurut pendapat kebanyakan para ulama, tidak boleh. Kenapa? Karena dia semua dua-duanya manusia itu punya hak hidup. Beda dengan hewan-hewan tadi. Hewan itu kan walaupun dia punya hak hidup tapi dia memang disediakan buat kita semua ini. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, kan begitu. Ya udah, berarti bebek atau ayam ya disediakan buat kita. Nggak bisa kita bilang ini saya nggak mau makan ini karena kasihan dia punya hidup juga. Enggak, ya udah kita makan aja. Karena beda, kita dengan dia beda. Kalau kita itu memang punya hak untuk hidup, sehingga tidak bisa membunuh orang lain walaupun dalam keadaan darurat. Kecuali tadi pendapat sedikit ulama itu tadi. Tapi menurut saya sih tidak kuat kalau misalnya sampai membunuh temannya sendiri. Ya mungkin keadaan yang tadi itu keadaan yang sampai mungkin tidak ada sama sekali makanan, ya bisa dipakai pendapat yang sebagian kecil ulama tadi yang mengatakan boleh memakan manusia itu sendiri, tapi ya dalam keadaan tadi ya. Ya, tapi tadi kalau dari sisi fikih ada pendapat kebanyakan para ulama tidak diperbolehkan karena itu punya hak hidup masing-masing. Kemudian yang kedua tadi apa tadi yang kambing-kambing itu? Leher kambing sama cacing. Oh, cacing itu yang di tanah itu. Kalau yang di tanah itu masuk dalam kategori hasasat itu ya. Ini kalau yang dikatakan para ulama itu tidak boleh yang seperti itu kecuali ad-dud. Dud itu artinya cacing-cacing ada di makanan. Seperti pete itu kan ada ini juga tuh, cacing-cacing. Namanya bukan cacing sih, itu sebenarnya kan cacing juga jenisnya. Pete atau makanan-makanan itu. Nah, itu masih bisa dibolehkan. Karena ada juga yang makhluk hidup yang terbuat dari makanan sehingga dia bisa bergerak-gerak. Tapi kalau misalnya kita ada cacing kemudian kita makan, itu tidak diperbolehkan juga karena bagian dari menjijikan. Karena salah satu dasar daripada yang mengharamkan itu adalah menjijikan. Seperti kecoa gitu kan. Dia salah satu dasar yang diharamkan itu adalah dia termasuk hasasatul ardi, yang melata, yang hidup di yang kecil-kecil yang di bumi itu, kecoa, kemudian cacing dan lain sebagainya, tikus. Itu asalnya pendapat kebanyakan para ulama tidak diperbolehkan. Ya kenapa? Karena jijik, kemudian dia suka berada di tempat-tempat najis dan lain sebagainya. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Yang cacing-cacing itu ya. Yang cacing. Kecuali tadi pendapatnya Imam Malik yang mengatakan membolehkan karena tidak ada nasnya. Yang nggak ada nasnya yang seperti itu secara detail ya. Kemudian tadi yang apa? Oh, boleh apa tidak? Ya boleh itu, iya boleh. Nggak ada dalil yang mengharamkannya. Kalau itu kan kambing secara keseluruhan. Nggak ada yang kambing, gonam atau sapi gitu kan. Ini boleh dimakan kecuali ini nggak ada. Ya pokoknya bakorun, gonamun itu semua yang bisa dimakan gitu. Yang bisa dimakan. Ada lagi jemaah sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haram, iya. Iya. Nah, itu nanti masuk ke bab az-zabah ya. Babuz zabhi. Tapi tidak masalah disinggung-singgung. Yang dimaksud dengan wa ma uhilla bihi ini yang disepakati para ulama adalah hewan tersebut dibacakan dengan nama-nama selain Allah, berhala misalnya, untuk disembahi. Misalnya saya motong ini untuk siapa begitu ya, untuk dewa siapa, untuk siapa gitu. Itu yang benar-benar diharamkan, itu nggak boleh. Sesembahan itu. Nah, itu yang benar-benar diharamkan, itu semua sepakat, itu semua yang diharamkan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan bahimatul an'am ya, seperti yang Idul Kurban itu ya. Yang bahimatul an'am itu seperti bakor, sapi, kemudian kambing, itu memang dia harus membaca bismillah itu. Membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kasusnya kalau misalnya tidak tahu bagaimana? Ya kalau tidak tahu tidak masalah. Nggak tahu dia, jangan sampai nanya-nanya, saya nggak tahu nih dibaca bismillah atau tidak. Ya sudah, itu sama seperti kita tidak mengetahui. Sama seperti orang yang sholat kemudian imamnya di depan imam, kita nggak tahu imamnya itu
imamnya itu punya wudu atau tidak. Ya udah kita husnuzon aja, imamnya adalah punya wudu. Imamnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi imam. Husnuzon kita seperti itu. Sama juga ketika kita tidak tahu, kita beli daging kerbau gitu kan, ada di sini di Lulu misalnya bikin daging kerbau, daging sapi, ini dibaca bismillah apa enggak nih ya motongnya ya, segala macam. Ya udah kita inikan saja, ya sudah, ini adalah halal ya. Karena kita tidak tahu cara ininya. Ya kecuali kalau misalnya kita tahu, atau yang mau muruahnya tinggi. Muruah tinggi artinya dia benar-benar menjaga, akhirnya nggak mau makan daging sapi, daging kebo yang ada di mall-mall dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu pendapat yang tidak kuat juga ya. Jadi kalau misalnya ia tidak tahu, ya tidak masalah kalau dia tidak mengetahui. Tapi kalau yang tahu ya harus dia membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya hewan tersebut halal untuk disembelihnya. Untuk kalau yang ayam, kemudian bebek dan lain sebagainya, yaitu kalau yang selain bahimatul an'am itu memang ada perbedaan pendapat itu. Itu ada disertasi dokter terkait dengan masalah sembelihan, bukan selain bahimatul an'am. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan tidak masalah tidak membaca bismillah. Mau dipotong ayam, mau bebek dan lain sebagainya, tapi bukan yang bahimatul an'am. Nah, itu masuk nanti dalam bab az-zabahi nanti dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah sekalian. Tapi kalau dia nggak tahu tadi ya, kalau yang nggak tahu itu tidak masalah untuk dimakan daging sapi atau daging kambing dan lain sebagainya. Kalau yang tidak tahu, kalau yang tahu ya lebih baik. Kalau apalagi kalau yang hidup dan dia pengen motong, ya nanti idul kurban ya itu harus membaca Bismillah itu sendiri dengan nama Allah. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kata-kata yang salah datangnya dari saya pribadi, mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.